Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Muyassaratul Hafidhah. Terima kasih banyak atas kesediaan Ibu meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami pada sore hari ini. Sebelum masuk pada inti pembahasan, Ibu Muyas ini penerima penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka dengan kategori pegiat literasi pemberdayaan perempuan dan anak. Betul, Ibu? Iya, alhamdulillah tahun 2024 kemarin saya mendapatkan anugerah penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka dari Perpusnas RI dengan kategori pegiat literasi pemberdayaan perempuan dan anak. Oke, menarik sekali ya, Ibu. Kemudian menurut Ibu nih, bagaimana hubungan antara literasi dan pemberdayaan perempuan di Indonesia saat ini? Ya, jadi kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk memberdayakan perempuan tanpa literasi. Jadi perempuan-perempuan yang berdaya itu pasti perempuan yang berliterasi. Dia belajar, dia berdiskusi, dia berdaya, dia memahami sesuatu, dia membaca. Mereka akan berdaya ketika mereka berliterasi. Nah, di Indonesia ini sebenarnya perempuan dan laki-laki sudah punya kesempatan yang sama ya dalam mencari ilmu gitu, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi. Tuh. Mungkin ada beberapa hal kayak misalkan kesempatan-kesempatan bagi perempuan memang tidak sebanyak laki-laki, misal di dunia pekerjaan atau masih ada masyarakat sebagian yang menganggap ngapain sih perempuan itu kuliah tinggi-tinggi gitu ya, toh nanti juga akan menikah, akan di dapur saja. Ketika pemahaman-pemahaman itu masih ada di masyarakat, maka perempuan-perempuan di Indonesia ya tidak akan maju. Maka penting sekali kita membangun literasi untuk mereka, menyediakan ruang baca, menyediakan kesempatan-kesempatan untuk mereka bisa berliterasi sehingga mereka bisa berdaya. Perempuan berdaya itu pasti berliterasi. Dan ada nggak sih Bu tantangan terbesar dalam mengajak generasi muda khususnya dengan masuk ke dunia literasi ini? Gini mungkin ya, kenapa saya dapat penghargaan ini mungkin ya, dan kategorinya itu. Saya lumayan bergulat lama di dunia literasi. Dari mulai saya masih sekolah, saya suka membaca dan menulis sampai saya kuliah, sampai kemudian saya menulis buku dan menyebarluaskan. Dan saya membuat sebuah komunitas yang dimana komunitas tersebut bergerak di dunia literasi. Komunitas kami bernama Gerakan Literasi Bil Qalam. Nah, kenapa kok saya dapat penghargaannya pegiat literasi pemberdayaan perempuan dan anak? Mungkin melihat dari apa yang kami lakukan gitu ya. Pertama, saya menulis novel dengan tema perempuan. Hampir novel saya semuanya temanya perempuan gitu. Tujuannya juga ingin memberdayakan perempuan. Kemudian gerakan saya yang mungkin sering mengisi seminar, kelas literasi, dan beberapa acara-acara yang dimana itu melibatkan perempuan. Kemudian keterlibatan saya juga dengan Kongres Ulama Perempuan Indonesia, ya, dengan komunitas Rahima yang memang bergulat pada isu perempuan, dan aktivitas saya di Fatayat gitu ya, itu juga tentang pemberdayaan perempuan. Nah, kemudian yang anak ini memang saya juga nggak bisa jauh dari komunitas anak gitu, dari mana saya mengelola madrasah diniyah itu semua anak-anak. Kemudian remaja-remaja masjid itu juga saya mendampingi mereka. Remaja masjid Sewono Catur itu saya punya jadwal rutin ngaji gitu ya, walaupun itu nggak seminggu sekali sih, kadang sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu, tapi itu kita rutin. Kemudian remaja masjid di rumah saya juga
Nah, dari situ kemudian saya mengamati bahwa banyak sekali permasalahan-permasalahan remaja yang harus kita respon. Contohnya adalah tentang kekerasan seksual. Nah, di sini saya kemudian membuat buku, judulnya Aku Menyayangi Maka Aku Disayangi, Panduan Pencegahan Kekerasan Seksual, di mana buku ini tidak hanya berhenti di buku saja, kita juga membuat gerakannya, kita membuat pelatihannya, dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai lintas lembaga ya, dari mulai sekolah, pesantren maupun pemerintahan kelurahan. Kita menyebarluaskan isu untuk pencegahan kekerasan seksual bagi remaja. Nah, mungkin dari gerakan-gerakan itu kemudian Perpusnas menilai bahwa apa yang saya lakukan itu sebagai bagian dari pegiat literasi yang bisa memberdayakan perempuan dan anak sehingga bisa mendapatkan penghargaan itu. Baik, keren sekali. Dari tidak hanya aktif di dalam lapangan tapi juga produktif menulis juga. Ada nggak sih Bu buku yang kayak salah satu buku yang Ibu tuh kayak ada kesan sendiri, kemudian mengapa? Oh, buku yang menginspirasi saya. Menginspirasi banget. Banyak sih Mbak. Kalau buku yang membuat saya pengen jadi penulis itu sebenarnya malah sastra. Jadi dulu itu saya senang banget namanya baca buku puisi. Nah, saat itu puisinya Khairil Anwar yang saya baca. Aku punyanya Sumanjaya, itu kan kumpulan puisi-puisinya Khairil Anwar. Itu puisinya benar-benar bikin saya, wah kok keren banget ya gitu. Kayaknya keren juga kalau aku juga bisa nulis gitu. Yang kemudian membuat saya pengen jadi penulis. Selain itu, kalau misalkan fiksi kayak novel, banyak novel-novel yang saya sukai. Novel yang penulis Indonesia banyak ya, kayak Pramudia Anantatur saya suka. Kemudian kalau yang terjemahan itu Danbon, itu saya suka. Kemudian kalau buku non fiksi yang saya sangat senang sekali membaca itu dan punya kesan sendiri, bahkan buku itu menjadi buku yang saya ceritakan di dalam novel saya gitu. Jadi di dalam novel pertama saya yang judul Hilda itu ada beberapa buku yang memang saya munculkan judulnya, dan itu buku-buku semua yang saya baca yang saya berkesan itu. Contohnya Musyawarah Buku, itu punyanya Khalid Abu Al-Fat, ya Allah angel kan ngomong. Sama karya-karyanya Buya Husain, kemudian karya-karyanya Rumi. Itu buku-buku yang sering menginspirasi saya. Itu sih antara lain itu. Kemudian dari sekian banyaknya karya-karya Ibu nih, ada nggak sih pesan yang pesan tersirat dari karya-karya Ibu gitu? Contohnya Hilda. Pesan tersirat? Ya tentu ada ya. Tentu setiap tulisan yang saya tulis pasti ada pesan yang tersirat dan tersurat gitu. Tinggal pembaca aja, menangkapnya apa sih pesan yang ada dalam tulisan saya gitu. Mungkin Mbak kalau searching gitu ya, searching novel Hilda di Google, mungkin udah banyak penelitian yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa meneliti novel Hilda dari berbagai macam aspek. Nah, itu bisa dibaca aja tuh peneliti-peneliti ini mendapatkan pesan apa dalam novel itu. Tapi yang jelas ketika saya nulis novel Hilda, saya ingin mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa kasus kekerasan seksual itu bukan kasus yang biasa, kasus yang harus kita perhatikan dan harus melakukan sesuatu ketika ada orang terdekat atau orang yang kita kenal yang mengalaminya. Jadi kalau menjadi orang tua, bagaimana menjadi orang tua yang hadir saat anaknya membutuhkan. Kalau menjadi guru, bagaimana guru hadir saat siswanya membutuhkan gitu. Kalau menjadi penyanyi gitu, atau pengasuh pesantren, bagaimana hadir untuk menjawab permasalahan itu. Kalau menjadi polisi ya jangan sampai jadi polisi yang bias gender gitu ya. Jadi banyak sih pesan yang ingin saya sampaikan khususnya di novel Hilda, karena kan novelnya tebal banget tuh per bab itu pasti ada hal yang menarik yang kemudian saya kemas menjadi satu kisah dan pasti ada pesannya di situ. Begitu.
menyinggung pengasuh pondok tadi. Ibu kan juga pengasuh pondok asrama kreatif Bil Qalam ya. Ada nggak sih Bu motivasi terbesar Ibu kenapa memilih untuk menjadi pendidik generasi muda melalui jalur pesantren? Apalagi Ibu kan juga memiliki 3 putra. Kenapa memilihnya melalui pesantren ini menjadi pendidik? Kalau menjadi pendidik itu panggilan jiwa kali ya. Maksudnya apa ya? Ya karena saya juga faknya atau jurusan yang saya ambil juga jurusan pendidikan, dimana itu ya pasti guru yang ada yang akan aku lakukan gitu ya. Tetapi memang pendidik itu panggilan jiwa, Mbak. Saya nggak pernah nyangka sih bisa kemudian apa yang saya lakukan itu kemudian menjadi hal yang besar gitu ya, menjadi pondok itu nggak pernah terpikir ke situ. Yang saya pikirkan waktu itu ya, saya sama suami ya, kami memikirkan bahwa bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang itu. Jika kita bermanfaat, ya seperti dawuh para ulama itu kan, berarti ilmu yang kita dapatkan di pesantren, di sekolah maupun di kampus, ya itu bermanfaat gitu. Maka kita harus berjuang untuk memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Nah awalnya ya cuma ingin membantu gitu kan, membantu teman-teman yang memang nggak ada apa ya istilahnya tuh, mencari tempat untuk belajar gitu. Kita menyediakan tempat, kita membantu mereka. Kok lama-lama kok tambah banyak saya jadi pondok. Itu di luar dugaan kami. Tapi ya bismillah, kalau Allah sudah memberikan amanah ya kami berusaha keras untuk memberikan yang terbaik. Nah, bagaimana sih cara Ibu menanamkan, tadi kembali ke literasi dan pemberdayaan ya, bagaimana cara Ibu menanamkan literasi dan pemberdayaan perempuan anak tadi di lingkungan pondok yang Ibu asuh? Tentu karena saya bergeraknya di dunia tadi ya, literasi, pendidikan dan literasi. Pendidikan itu tidak lepas dari literasi sebenarnya, atau literasi itu ya tidak lepas juga dari pendidikan, karena literasi maupun pendidikan kan proses menuju manusia sempurna gitu kan. Jadi ketika asrama ini berjalan kegiatannya gitu, dengan otomatis kami memasukkan kajian literasi dalam program kegiatan tersebut. Ada reading book, ada ngopi ya, ngaji pintar, ngobrol pintar, kemudian ada diskusi, ada juga literasi digital, yaitu bagian dari gerakan kita untuk memberdayakan teman-teman. Karena di sini kan juga ada santri putri, juga ada santri putra putri ya, yang memang butuh literasi untuk masa depannya. Jadi literasi itu nggak cuma baca nulis ya, literasi digital, literasi diskusi, caranya menanggapi masalah, caranya menyelesaikan masalah, itu tuh butuh literasi keuangan. Kita kemarin kami pernah mengadakan diskusi tentang literasi keuangan. Model-model kayak gitu kita kaji di pondok, karena kami pengen ada yang beda lah lembaga kami dengan yang lain. Mungkin kalau di pondok-pondok yang lain fokusnya ngaji gitu ya, fokusnya ngaji kitab atau ngaji Quran saja, tetapi kami ingin, makanya kenapa namanya asrama kreatif gitu, kami ingin anak-anak ini juga punya kreasi, punya inovasi, bisa mengembangkan apa yang mereka pikirkan gitu, bisa mengutarakan apa yang mereka pikirkan, sehingga mereka akan melahirkan kreativitas. Kan. Kemudian menurut Ibu nih, apa sih kunci agar perempuan Indonesia dapat berdaya melalui pendidikan dan literasi ini? Kuncinya jangan berhenti belajar. Dimanapun kita itu tidak boleh berhenti belajar. Walaupun gini,
walaupun sudah menikah, karena kebanyakan perempuan itu merasa kalau sudah menikah tuh sudah selesai semua gitu, alias udah aku udah jadi istri orang gitu kan, udahlah ngapain sih lanjutin kuliah misalkan, atau ngapain aku harus belajar lagi atau apa gitu. Enggak, atau sedih karena sudah jadi istri orang, itu sedih seolah-olah cita-cita yang diimpikan tiba-tiba runtuh gitu. Itu jangan merasa seperti itu. Ketika kita sudah dibenturkan oleh keadaan bagaimanapun gitu ya, perempuan khususnya ya, tetap ada celah untuk kita bisa belajar. Misalkan katakanlah kita sudah menikah padahal punya cita-cita yang lebih tinggi gitu ya, belum bisa meraih. Cita-cita itu tidak perlu dipadamkan, tapi bisa diwujudkan dalam hal yang lain. Belajar, nggak bisa belajar di perguruan tinggi, bisa belajar di tempat lain, belajar di dapur, belajar di masyarakat, belajar di masjid, belajar dimanapun yang dimana kita tidak berhenti mengasah potensi diri gitu. Kebanyakan perempuan merasa seperti itu kadang gitu ya. Ada juga yang mungkin perempuan merasa takut meraih pendidikan yang tinggi, karena kalau pendidikannya tinggi takut nggak ada cowok yang mau gitu ya. Itu juga jangan berpikiran seperti itu gitu. Karena kualitas diri itu menentukan arah kita, kebahagiaan kita. Jadi fokus pada diri, fokus pada membenahi diri, fokus pada potensi diri, fokus pada hal-hal yang baik yang bisa memperbaiki diri. Nanti yang lainnya akan Sekali ya Bu, dari mulai seorang penulis, bagian literasi, kemudian kepala madrasah diniyah, pengasuh pondok, dan ibu rumah tangga yang memiliki 3 anak. Nah, itu bagaimana caranya Ibu memanage waktu dari sekian banyaknya? masih ada yang kurang Mbak, penjual. Oh iya, bagus juga. Ya sejalannya aja sih Mbak. Kadang kita punya target, kemudian tidak sesuai dengan target, ya wes gitu. Jadi sih dalam arti ketika ini aku udah planning ini ternyata tidak sesuai dengan planning, oh ya udah. Yang penting tidak berhenti. Misalkan nulis novel ya, aku ini ada 2 novel yang enggak selesai gitu ya. Kapan selesainya itu, kadang lagi pas fokus nulis ada aja kegiatan lain atau pekerjaan lain yang mengharuskan berhenti nulis dulu. Ya nggak apa-apa gitu, tapi jangan berhenti gitu, jangan kemudian tak tinggalin, udahlah nggak usah nulis, nggak usah lanjut, nggak, tetap nulis. Begitupun ketika di pondok, banyak sekali yang harus diurus di pondok gitu, kemudian aku harus misalkan harus melakukan apa gitu, atau ada project apa gitu, ya udah nanti ada delegasi, jadi saya nggak sendirian gitu.